Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan cucuran rahmat serta ampunan darinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin pada bab tentang al-muraqabah. Babul muraqabah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Babul muraqabah. Bab tentang al-muraqabah. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan al-muraqabah. Kemudian seperti kebiasaan beliau di setiap awal bab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebelum menyebutkan satu persatu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip beberapa ayat Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala, inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa qala ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi yang pertama mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika kamu hendak berdiri, maksudnya hendak melaksanakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan posisimu bersama orang-orang yang sujud, bersama orang-orang yang salat bersamamu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ma'akum, ma'iyah, ya, kebersamaan Allah di sini adalah al-ma'iyyatu bil ilm,
kebersamaan dengan ilmunya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dimanapun kita berada. Bukan ma'iyah bidzatihi, bukan kebersamaan dengan zat Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatu dengan makhluk-makhluknya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membersamai seluruh makhluknya dengan ilmu dan pengawasannya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah bersembunyi darinya sedikit pun atau apapun, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun baik di bumi maupun di langit. Semuanya dengan pengetahuan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar selalu mengawasi. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Artinya mata yang melirik ya, kepada hal-hal yang Allah haramkan, itu Allah tahu. Apalagi yang melotot ya. Wa ma tukhfis sudur, dan juga Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada, yang ada di dalam hati. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat dalam bab ini, yaitu tentang muraqabah, sangat banyak dan sudah sama-sama diketahui. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat makna muraqabah di judul bab ini, yaitu al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, Su'ila al-Harithu al-Muhasibi 'anil muraqabah. Al-Harith al-Muhasibi pernah ditanya tentang apa itu muraqabah. Faqal, maka beliau menjawab, ilmul qalbi biqurbillahi ta'ala. Muraqabah adalah ilmunya hati atau keyakinan hati akan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu dekat. Ini namanya muraqabah. Atau singkatnya muraqabah adalah keyakinan hati bahwa Allah selalu bersama kita dengan pengawasannya. Begitu juga disebutkan bahwa al-muraqabah adalah ilmul abdi bittila'ir rabbi subhanahu wa ta'ala alaihi wastidamatuhu lihadzal ilm. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Abdul Karim Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi. Beliau mengatakan bahwa al-muraqabah adalah ilmul abdi, keyakinan atau ilmu seorang hamba, bittila'ir rabbi subhanahu wa ta'ala, dengan telaah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyeluruh terhadapnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mengawasinya. Wastidamatuhu lihadzal ilm, dan dawamnya, terus-menerusnya keyakinan ini ada di dalam hati seorang hamba. Itulah muraqabah. Jadi seseorang disebut memiliki sifat atau karakter yang positif, yaitu muraqabatullah, ketika dia senantiasa meyakini di dalam hatinya, hadir di dalam hatinya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya.
Kemudian juga masih dalam risalah Qusyairiyah, Dhunnun, salah seorang ulama, Dhunnun mengatakan, alamatul muraqabati itharu ma athara Allah Ta'ala wa ta'zimu ma 'azzama Allah Ta'ala wa tasghiru ma saghara Allah Ta'ala. Tanda seseorang itu muraqabah adalah dia selalu mengedepankan, mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selalu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap kecil semua yang dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda orang yang memiliki muraqabah. Juga sebelum kita masuk ke dalam hadis, kita lihat beberapa makna dari kata-kata yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Hina taqum ay ilas salah. Allah yang melihat kamu ketika kamu akan berdiri, maksudnya akan berdiri untuk melaksanakan salat. Wa taqallubaka, dan perubahan posisimu, yaitu fi arkanis salati, perubahan posisi di dalam salat, perubahan posisi di dalam melaksanakan rukun-rukun salat, baik itu qa'iman saat berdiri, wa qa'idan atau saat duduk, wa sajidan atau saat kita sujud. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin. Yang ini maksud dengan as-sajidin yaitu ma'al musallin, bersama jamaah orang-orang yang salat bersamamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tafsir, diantaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, menafsirkan wa taqallubaka fis sajidin, maknanya adalah bi aslabi aba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya, yaitu perubahan posisi dirimu wahai Muhammad di sulbi nenek moyangmu di antara para nabi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan beliau saat sebelum beliau dilahirkan di sulbi nenek moyangnya di antara para nabi, semenjak Nabi Adam, seterusnya sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu keberadaan beliau di sulbi para nabi yang sedang sujud, yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah memantaunya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia nasabnya. Jadi nasab Rasulullah SAW itu dari Adam sampai beliau itu nasab yang sah melalui pernikahan yang mulia. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, ay bi'ilmihi la bidzatihi, yaitu kebersamaan Allah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu betul-betul bil mirsad. Apa yang dimaksud dengan mirsad? Al-mirsad yaitu tariqur rasdi wal muraqabah au mawdi'uhu. Yang dimaksud dengan al-mirsad adalah jalan atau tempat pengamatan atau pengawasan. Jadi ketika Allah mengatakan di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, maknanya adalah annahu ta'ala yarsudu a'malal ibadi la yafutuhu minha syai'.
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau amal-amal hambanya. Tidak ada sedikit pun di antara amal-amal kita yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Au annahu yuraqibu ibadahu la yafutuhu ahadun minhum. Atau dengan kata lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau hamba-hambanya, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah menyebutkan beberapa ayat tentang muraqabah, Al-Imam An-Nawawi kemudian memulai hadis tentang muraqabah ini, Al-Hadithus Sittun, hadis yang ke-60. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis tentang muraqabah, fal awwalu, hadis yang pertama. Jadi dari bab muraqabah ini adalah hadis pertama. Kalau dihitung dari awal kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah hadis yang ke-60. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata. Ini kalau kita lihat adalah hadis yang juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in. Jadi hadis Arba'in yang terdiri dari 42 hadis, ini 35 diantaranya ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini. Salah satunya hadis ini, hadis yang oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in disebutkan hadis yang kedua ya. Nah, dari 42 hadis Arba'in ada 35 hadis yang juga disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sementara sisanya yaitu 7 hadis ini tidak ada di dalam Riyadhus Shalihin ya, yaitu hadis ke-9, hadis ke-14, hadis ke-22, hadis ke-32, 33, 39 dan 41 dari hadis Arba'in. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis pertama ini. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, idz tala'a 'alaina rajulun, datanglah kepada kami seorang laki-laki, kata Umar bin Khattab ya. Syadidu bayadhis thiyab, yang pakaiannya sangat putih, jadi tidak ada sedikit pun kotoran. Syadidu sawadis sya'ri, begitu juga rambutnya sangat hitam, mengkilat ya. Artinya tidak ada bekas debu. Oleh karena itu Umar mengatakan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada diri orang ini bekas perjalanan jauh, tetapi mau dibilang orang dekat, orang sini, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Nah, ini aneh orang ini ya. Jadi mau dibilang orang sini nggak ada yang kenal, mau dibilang orang jauh, tampilannya sangat bersih ya, bukan musafir, karena bajunya putih, sangat putih, rambutnya hitam, sangat hitam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini kemudian duduk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, di mana laki-laki ini kemudian menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghampiri Rasul, kemudian menempelkan lututnya
di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Nah, di sini para ulama pensyarah hadis berbeda pendapat apakah orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya sendiri atau di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan riwayat dari Al-Imam An-Nasai diantaranya bahwa orang ini menempelkan kedua telapak tangannya ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, sambil berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Inilah yang kemudian kita kenal dengan 5 rukun Islam. Nah, setelah bertanya kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, orang ini kemudian mengatakan, qala sadaqta. Dia berkata, sungguh benar engkau benar. Maka Umar mengomentari, fa'ajibna lahu, jawaban orang ini, fa'ajibna lahu, kami jelas heran terhadap orang ini. Yas'aluhu, dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, dia bertanya kepada Rasul, dia juga yang bilang engkau benar. Ini aneh, kenapa? Karena orang bertanya biasanya karena tidak tahu, tetapi setelah dikasih jawaban dia mengatakan engkau benar, berarti dia sudah tahu dong. Qala, lalu dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kau percaya, yakin dengan qadar, ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, yang baik atau yang buruk menurut pandangan manusia. Qala, kemudian orang ini mengatakan, shadaqta, engkau benar. Qala, lalu dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nah, inilah yang terkait dengan bab ini, yaitu bab muraqabah. Ini tentang ihsan, ya. Qal, Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Qal, lalu orang ini pun melanjutkan lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, tentang hari kiamat. Qal, Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Jadi kalau tentang hari kiamat kata Rasul, yang ditanya yaitu saya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, daripada Anda. Kemudian orang ini mengatakan lagi, bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, informasikan kepadaku tentang tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kapan hari kiamat engkau tidak tahu, saya juga tidak tahu. Kalau begitu, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Rasul SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya, melahirkan anak perempuan yang menjadi tuannya. Nah, apa maksudnya nanti kita lihat dalam penjelasan. Kemudian yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang-orang yang terbiasa tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan orang-orang miskin, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Tsumman talaqa. Kemudian kata Umar bin Khattab, kemudian orang ini pergi. Falabithtu maliyan. Aku melewati beberapa lama, disebutkan 3 hari ya. Tsumma qala, setelah 3 hari bertemu lagi dengan Rasul bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri, tahukah kamu manis sa'il, siapa yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul bersabda, fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini menambahkan penjelasan sedikit. Salah satu di antara makna antalidal amatu rabbataha. Beliau mengatakan, wa ma'na talidul amatu rabbataha ay sayyidataha. Jadi seorang budak perempuan melahirkan anak yang menjadi tuannya. Maksudnya adalah beliau mengatakan antakthuras sarari, di mana mulai terjadi perbudakan yang sangat banyak sehingga seorang budak perempuan itu dari tuannya melahirkan seorang anak perempuan ya, yang kalau seorang budak punya anak dari tuannya, maka anaknya ini merdeka ya, tidak menjadi budak. Jadi anaknya ini menjadi tuannya, bintan li sayyidiha wa bintus sayyid fi ma'na sayyid wa qila ghairu dzalik. Jadi banyaknya seorang perempuan yang statusnya budak kemudian melahirkan anak yang menjadi tuannya. Juga maknanya diantaranya adalah banyaknya uququl walidain. Di antara tanda hari kiamat itu adalah banyaknya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua, di mana seorang ibu melahirkan anak yang durhaka, seperti seorang budak perempuan melahirkan anak yang menjadi tuannya. Jadi si anak berposisi sebagai tuan. Nah, ini seperti seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti budak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya kedurhakaan anak terhadap orang tua. Kemudian beliau mengatakan wal'alah, yang dimaksud dengan al-alah ya, itu adalah al-fuqara, ya, orang-orang miskin ya. Wa qawluhu maliyan, ya, maksud dengan
falabithtu maliyan ay zamanan tawilan wa kana dzalika thalath. Waktu yang panjang yaitu kurang lebih 3 hari. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya cukup lumayan panjang. Ya, kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang beberapa ungkapan dari hadis tadi. Ya. Yang pertama, ketika Umar mengatakan tentang orang ini, yaitu yang ternyata malaikat Jibril, ya, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jibril yang saat itu menyerupai manusia sempurna, meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan ikhtalafa syurrahul hadits fi dzalik. Para pensyarah hadis berbeda pendapat apakah orang ini yang ternyata Jibril meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya sendiri atau ke paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara para pensyarah hadis, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi, juga Ismail At-Taimi, fajazama Al-Baghawi wa Ismail At-Taimi bi'annahu fakhidhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajjahahu At-Tibi. Bahwa Al-Imam Al-Baghawi, Ismail At-Taimi dan juga At-Tibi berpendapat bahwa yang diletakkan pahanya itu adalah paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berdasarkan riwayat dari Sulaiman At-Taimi, juga dari Ibnu Abbas, dari Abi Amir Al-Asy'ari, bahwasanya di dalam riwayat tersebut disebutkan dengan tegas bahwa orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat Nasa'i, ya, wa fi riwayatin Nasa'i an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dikatakan hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini meletakkan tangannya di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini kita bisa lihat penjelasan ini di dalam Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga maliyan, ya, dimaksud dengan maliyan di sini zamanan tawilan, ya, waktu yang lama. Nah, disebutkan tadi dalam penjelasannya Imam Nawawi menyebutkan adalah 3 hari, 3 hari kurang lebih. Tetapi ada riwayat lain yang kita temukan bahwasanya ada riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya setelah orang ini pergi, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian mengatakan kepada para sahabat, rudduhu, ya, panggil dia kembali, ya, panggil dia kembali. Fa akhadhu yaruddunahu. Maka para sahabat kemudian mengejar orang ini. Falam yarau syai'an, tapi sudah enggak ada, sudah hilang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibril. Hadza Jibril. Itu atau ini adalah Jibril. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberitahu bahwa dia Jibril itu tidak lama setelah peristiwa itu, ya, tidak sampai 3 hari. Nah, bagaimana dengan riwayat dari Imam Muslim ini? Bagaimana kita mengkompromikannya? Inilah yang disebut oleh para ulama dengan bagaimana kita menyatukan dua hadis yang seolah-olah informasinya saling bertentangan. Ini dalam ilmu usul fikih disebut ta'arud, ya, pertentangan di antara dua dalil. Ya. Nah, komprominya adalah bahwasanya apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ini menunjukkan bahwa saat Rasulullah SAW menjelaskan bahwa itu adalah Jibril, Umar bin Khattab sudah pergi duluan, sudah tidak ada. Jadi beliau baru mendapatkan keterangan bahwa yang datang adalah Jibril 3 hari kemudian.
Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ya, sebagaimana juga dikutip oleh Ad-Dahlawi Al-Hanafi dalam kitabnya Lama'atut Tanqih, ya. Jadi di sini dikatakan wa ujiba bi annahu yahtamilu anna Umar radhiyallahu anhu lam yahdur qawlahu hadza. Jadi saat Rasul menjelaskan bahwa itu adalah Jibril, Umar sudah tidak ada. Jadi bal kana qad dhahaba, beliau sudah pergi, fa akhbara bihi atau fa ukhbira bihi ba'da thalath, baru diberitahu oleh Rasul sesudah 3 hari. Jadi tidak ada pertentangan antara riwayat Umar bin Khattab dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nah, dari hadis ini ada beberapa faidah yang dapat kita ambil. Yang pertama, innama nada Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi ma'a anna Allah ta'ala qala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha ziyadatun fi ikhfa'i amrihi aw anna al-malaikata laisu dakhilina fi mafhumil ayah. Kurang lebih terjemahannya, mengapa Jibril alaihissalam dalam hal ini memanggil Rasul dengan panggilan begitu saja, Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Padahal kita temukan di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat An-Nur ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul seperti panggilan sesama kamu, sesama kalian. Gak boleh. Jadi tidak boleh memanggil begitu saja, ya Muhammad, tidak sopan atau kurang beradab. Jadi harus memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Nah, mengapa Jibril memanggil dengan Muhammad begitu saja? Nah, alasannya adalah karena Jibril ingin ziyadatun fi ikhfa'i amrihi, ingin menyamarkan siapa dia. Yang pertama, dia datang dalam wujud manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, untuk mengesankan bahwa beliau ini ya dari Arab dusun atau Arab Baduy yang bisa jadi kurang mengenal tata krama atau sopan santun. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi annal malaikata laisu dakhilina fi mafhumil ayah, bahwa larangan pada ayat di surat An-Nur ini tidak termasuk untuk malaikat, ya, tetapi hanya dimaksudkan untuk kita, ya, kaum muslimin atau orang-orang yang beriman saja. Ya. Dilarang kita memanggil atau menyebut Rasulullah SAW dengan namanya begitu saja. Yang kedua, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah. Al-imanu huwa tasdiqu biqawa'idid din, bahwa iman itu adalah membenarkan, meyakini prinsip-prinsip agama. Jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati tentang prinsip-prinsip agama. Wal islamu huwa linqiyadu bil af'ali zahirati syar'iyyah. Sedangkan Islam itu adalah ketundukan diri kita yang dibuktikan dengan amal-amal lahiriah yang disyariatkan. Ini bisa kita simpulkan dari penjelasan Rasul tentang iman, ya. Ketika Rasul ditanya tentang iman, beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billah. Iman adalah engkau percaya, yakin. Jadi iman itu adalah keyakinan di dalam hati tentang prinsip-prinsip agama yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itu tadi, ya. Sedangkan Islam itu, kata Rasul, an tashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah dan seterusnya, merupakan tanda ketundukan kita kepada Allah, tanda bukti keimanan kita di dalam hati dengan perbuatan lahiriah berupa salat,
Ya, pertama adalah mengikrarkan, mengucapkan syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Fahuma mukhtalifani mafhuman. Jadi iman dengan Islam itu memiliki mafhum, ya, makna yang berbeda. Ya, jadi iman adalah keyakinan di dalam hati, sementara Islam adalah ketundukan dengan amal lahiriah. Lakinnahuma mutalaziman, tetapi antara iman dan Islam itu ada hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan. Fala yuqbalu imanun bila Islam. Tidak dikatakan iman tanpa Islam. Ya, tidak diterima pengakuan keyakinan tanpa amal. Sebagaimana wala islama bila iman. Ya, tidak diterima amal yang tidak didasari oleh keyakinan atau iman. Ya, seperti itu. Tetapi di dalam ayat Al-Quran dan juga hadits-hadits Rasul yang lain, sangat mungkin waqad yatawassa'u syar'u fihima fayusta'malu kullu wahidin minhuma makana al-akhar. Sangat mungkin digunakan kata iman, maksudnya adalah iman dan Islam sekaligus. Atau digunakan kata Islam, maksudnya adalah iman dan Islam sekaligus. Ini sangat mungkin. Nah, tapi kalau dia disebutkan beriringan, ya, dalam satu konteks pembicaraan, maka makna iman adalah keyakinan di dalam hati, sedangkan Islam adalah ketundukan dengan amal perbuatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ya, manfaat hadis ini, an-nutqu bisyahadataini lil qadiri 'ala an-nutqi syartun fi ijra'i ahkamil islami 'alal insani fid dunya. Mengucapkan dua kalimat syahadat bagi yang mampu, bagi yang ingin masuk Islam, mampu bicara, mampu mengucapkan, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kenapa? Karena dia merupakan syarat diberlakukannya hukum-hukum Islam pada orang tersebut, ya, di dunia. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam, dia harus bersyahadat dengan lisannya, ya. Supaya apa? Supaya dia sah diakui sebagai bagian dari umat Islam. Dengan demikian di dunia ini dia diperlakukan oleh umat Islam sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim. Jadi kalau dia wafat dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, begitu juga seluruh hukum-hukum sebagai seorang muslim berlaku padanya. Seandainya dia ingin masuk Islam, ya, bisa mengucapkan syahadat tapi tidak mau bersyahadat, dia hanya mengatakan pokoknya saya sudah yakin Islam agama yang benar tapi tidak mau bersyahadat, dalam hukum dunia dia tidak bisa diberlakukan hukum-hukum Islam yang lahiriah. Jadi seandainya dia meninggal, ya tidak bisa dikuburkan dalam kuburan kaum muslimin. Lain soal kalau dia tidak bisa mengucapkan syahadatain, mungkin karena bisu atau apa, ya, itu lain lagi. Tapi kalau dia bisa mengucapkan syahadatain, maka dia wajib mengucapkannya, karena mengucapkan syahadat ini sekali lagi merupakan syartun fi ijra'i ahkamil Islam 'alal insan. Syarat diberlakukannya hukum-hukum Islam pada orang tersebut di dunia. Adapun di akhirat urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fi muhawarati Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawjihun tarbawiyyun fi tariqatil hiwari wal istijwabi fit ta'lim. Dalam dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, di situ terdapat arahan tentang salah satu uslub atau cara, melalui cara hiwar, ya, dialog, istijwab, ya, tanya jawab, ya, dalam pendidikan. Jadi supaya bisa lebih variatif dan lebih masuk, ya, diingat, maka
Jibril alaihissalam mengajarkan Islam, mengajarkan prinsip-prinsip Islam, juga Rasulullah SAW mengajarkan melalui dialog dengan Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang berikutnya, tahdidu yaumis sa'ati lam yutli' alaihi Allah Ta'ala ahadan min khalqih. Tentang kapan hari kiamat pastinya, itu tidak ada satupun yang Allah beritahu. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril. Ya. Sehingga di dalam hadis ini ketika Jibril mengatakan, "Fa akhbirni 'anis sa'ah," beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, Rasul menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin oleh Ibnu Allan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam juga pernah berdialog dengan Jibril alaihissalam. Cuma bedanya kalau dengan Nabi Isa yang bertanya kepada Jibril. Kalau dengan Rasulullah SAW, Jibril yang bertanya kepada Rasul. Jadi Nabi Isa pernah bertanya kepada Jibril, "Akhbirni 'anis sa'ah." Beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Jibril menjawab sama persis dengan jawaban yang kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Walakin lis-sa'ati amaratun katsirah. Akan tetapi kita diinformasikan tentang tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda hari kiamat, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha ma dzukira fi hadzal hadis, di antaranya yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa minha ma dzukira fi ghairihi, juga di dalam hadis lain ya, seperti misalnya nuzul Isa alaihissalam. Di antara tanda hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti ya, di akhir zaman. Juga munculnya Dajjal. Juga wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, 'alal insani an yuraqiballaha ta'ala wa yash'ura daiman bi anna Allaha muttali'un 'alaihi. Hendaknya seorang manusia itu, apalagi manusia yang beriman, wajib untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya dengan ilmu dan pengawasannya. Ini yang disebut dengan muraqabah. Juga yang berikutnya, fil hadithi isyaratun ila annahu qad yatawalla al-amra ghairu ahlihi. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya banyak ya, urusan yang dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ini salah satu tanda hari kiamat yang diisyaratkan di dalam hadis ini. Ini dia juga di antara makna wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Orang yang fakir, miskin, yang tidak beralas kaki, bertelanjang, tiba-tiba ngurusi gedung-gedung yang tinggi. Ini diantara maknanya ya, adalah isyarat tentang urusan yang diberikan kepada yang bukan ahlinya. Jadi biasa penggembala kambing diperintahkan ngurus bangunan tinggi, ya, membuat bangunan tinggi dan ngurus bangunan tinggi. Jadi tidak tepat, ya. Nah, diantaranya yang sesuai dengan makna ini, hadis yang diriwayatkan ya, oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dan juga Ad-Dailami, disebutkan min asyratis sa'ati, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah
an tudha'al akhyaru wa turfa'al asyrar. Orang-orang baik direndahkan dan orang-orang buruk diangkat. Diberikan jabatan atau diberikan amanah yang tinggi. Orang-orang yang baik, yang capable, yang kredibel malah direndahkan, dihinakan, bahkan mungkin difitnah, dipenjarakan dan seterusnya. Sementara orang-orang buruk ini diangkat. Nah, makna buruk di sini bisa jadi buruk akhlaknya, buruk kapasitasnya, ya, dan berbagai keburukan yang lain. Ini yang diangkat untuk menjabat posisi-posisi penting. Akhirnya hancur. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Juga isyarat hadis ini juga mengisyaratkan tentang ila kathratil uquq, banyaknya kedurhakaan anak terhadap orang tua. Wa hadza min amaratis sa'ah, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Yang terakhir, alal muslim an yuhafidha ala ususid dini wa arkani. Setiap muslim wajib menjaga pondasi-pondasi agama, dasar-dasar agama dan rukun-rukunnya, terutama rukun Islam dan rukun iman. Juga al-ihsan, ya. Jadi rukun Islam merupakan ketundukan lahiriah, rukun iman merupakan ketundukan batiniah di dalam hati kita, keyakinan. Sedangkan ihsan merupakan puncak dari baiknya Islam dan iman seseorang. Itu ketika dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yash'ura bil mas'uliyyati amama Allah ta'ala fa yuhsinu 'amalahu bidafi'il iman wa muraqabati Allah ta'ala. Adalah seorang muslim ya merasakan tentang tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, bahwa Allah akan meminta tanggung jawabnya karena Allah selalu memantaunya, sehingga dengan perasaan demikian fayuhsina amaluhu, dia akan berbuat ihsan, ya, berbuat baik, memperbaiki kualitas amalnya, bidafi'il iman, dengan motivasi iman, wa muraqabatillahi ta'ala, dan dengan motivasi muraqabah. Sebagian ulama juga menyebutkan akhbirni anil iman, ini menunjukkan ya, ilmu akidah. Kewajiban kita mempelajari ilmu akidah, mempelajari akidah yang benar. Kemudian akhbirni anil ihsan menunjukkan pentingnya kita mempelajari fiqih, ya, tata cara beribadah di dalam Islam. Sedangkan akhbirni anil ihsan, ya, tentang ihsan dan muraqabah ini mengisyaratkan tentang pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs atau mempelajari ilmu tasawuf, ya, atau mengikuti tariqah, ya, jalan penyucian jiwa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi ada 3 cabang disiplin ilmu yang diisyaratkan di dalam hadis ini, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua adalah ilmu fiqih dengan cabang-cabangnya atau dengan ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengannya. Serta yang ketiga adalah ilmu tentang tazkiyatun nafs atau ilmu tentang akhlak, atau dengan kata lain tentang tasawuf. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya kita sampai di sini kita belum bisa melanjutkan hadis yang berikutnya karena keterbatasan waktu. Kita sudah menyelesaikan pembahasan kita awal dari bab muraqabah, yaitu beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang pertama dari bab muraqabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita, memberikan manfaat dari apa yang kita bahas pada
malam hari ini dan mengampuni segala kekurangan dan kekeliruan di dalam majelis ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Quran suratul Fatihah. La hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa ahbabihi wa lil muslimina ajma'in. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya Ahmad Sahal Hasan mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.